warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak berangkat ini anak-anak? Oh, Ilham. Terus siapa lagi? Desi. Kemudian siapa lagi, ada enggak? Oh, ada satu lagi siapa? Rizal ya. Itu kenapa Desi, Ilham sama Rizal kenapa? Sakit. Oh, sakit. Ya, kita doakan ya, semoga mereka bertiga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa cepat kembali berkumpul bersama kita belajar di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kalian rapikan dulu tuh sampah-sampah di sekitar tempat duduk kalian. Karena kalian sendiri tahu bahwa an-nadhafatu minal iman. Apa artinya? Iya, benar sekali. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, itu kan di sebelah kalian, di samping kiri kalian ada tuh beberapa sampah. Bekas jajan kalian maka gak dibuang di tempat sampah, dibuang di sebelah tempat duduk temannya. Nah, silakan diambil terlebih dahulu sampahnya biar nanti saat kita pembelajaran kita bisa belajar dengan nyaman. Nah, setelah kalian ambil sampahnya, silakan kalian rapihkan terlebih dahulu bajunya, jilbabnya, pecinya, barangkali ada yang belum rapi itu. Zulfa, dirapikan jilbabnya itu benar-benar. Ya, Pak Izul itu dibenarkan dulu pecinya. Ya, kan kalau gitu rapi tuh, nyaman. Tempatnya nyaman, pakaiannya nyaman, jadinya nanti kita bisa belajar dengan nyaman. Oke, nah ini kan dipandang enak. Oke, berhubung kita masih pagi ini pembelajaran ibu pada hari ini, nah biar kita lebih semangat belajarnya, alangkah baiknya kita nyanyi terlebih dahulu ya. Oke, semuanya berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng. Kita nyanyi Garuda Pancasila ya. Oke. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kita beri plus buat kita semua. Oh iya, anak-anak, kalian kan tentunya tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat menyukai perbuatan-perbuatan yang baik. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, Allah akan membalas perbuatan kita dengan jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Karena Allah suka perbuatan yang baik. Maka dari itu kalian harus harus sering-sering melakukan perbuatan baik sekecil apapun, tapi dengan catatan harus dengan ikhlas. Jangan pernah ketika kalian melakukan suatu perbuatan itu kalian mengharapkan balasan dari seseorang yang kalian kasih perbuatan baik. Contohnya gini, misalkan si A ngasih kado ke si B karena si B itu ulang tahun. Nah, suatu hari ketika udah berganti bulan ya, si A itu ulang tahun. Nah, tetapi si B ini nggak ngasih kado, nggak ngasih hadiah buat si A. Sampai si A itu bilang ke si B, hei, kok kamu nggak ngasih kado sih buat aku? Kan kemarin aku udah ngasih kado buat kamu, kan hari ini aku ulang tahun. Nah,
Terus si B jawab, kan aku nggak minta kamu ngasih kado, kamu sendiri yang ngasih. Nah, terus si A itu marah-marah, si A itu nggak terima. Udah, aku kemarin ngasih dia kado kok, sekarang aku ulang tahun dan juga ngasih kado. Nah, dari perbuatan itu ada perbuatan yang baik dari A si B dari yang tahap pertama. Kemudian yang selanjutnya berganti bulan si A itu mendadak memiliki perbuatan yang tidak baik. Perbuatan apa itu? Nah, perbuatan tidak ikhlas karena dia melakukan perbuatan itu kurang ikhlas di dalam hatinya. Nah, artinya apa? Kita ketika berbuat baik itu harus ikhlas dan harus ikhlas dan tetap berbuat baik meskipun kita nggak dihargai orang lain, meskipun perbuatan yang kita lakukan itu tidak dianggap orang lain. Karena apa? Pernah ada seorang nawani, beliau mengatakan bahwa tetaplah kalian berbuat baik meskipun perbuatan kalian itu tidak dianggap, karena di luar sana masih banyak orang baik yang menginginkan perbuatan baik yang kita lakukan. Nah, jadi meskipun perbuatan kita contohkan, meskipun perbuatan si A itu tidak dianggap oleh si B, ya si A harus tetap berbuat baik, gak melulu dengan ngasih kado misal entah ke siapapun, karena tanpa kita minta pun, tanpa kita minta sama Allah pun, ketika kita berbuat baik, pastinya tentunya Allah itu akan membalas perbuatan baik kita dengan catatan dengan ikhlas. Nah, dari tadi sedikit cuplikan yang Ibu sampaikan, itu ada dua yang harus digarisbawahi, ikhlas dan baik. Nah, ikhlas dan baik ini nanti akan kita bahas, tapi tidak hanya sekedar ikhlas dan baik saja. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan membuat kelompok dua ya, ada kelompok putra dan kelompok putri. Nanti Ibu akan menanyakan sebuah video, kalian bisa lihat videonya. Nah, sebelum Ibu tayangkan videonya, Ibu minta tolong dipersiapkan proyektor dan LCD-nya karena kita akan nonton video dulu. Oke, silakan yang tiket hari ini bisa menyiapkan LCD dan proyektornya dulu. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Hah? Ngalah, hampir saya jatuh. Susah berangkat toh. Hah? Waduh, tuang ngalai. Aduh, mamai, barang pecah semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo kan Nusa. Nusa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra, satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak, sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade, gak ada yang pecah. Oh ya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas Kak. Nggak usah Kak, lagi batuk. Gak boleh cacan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi gak usah dikasih hadiah juga gak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih adik-adik. Iya Kak, sama-sama. Hati-hati ya Kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh Kak? Kamu yang sabar ya Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya.
Salam untuk Lingling dan Aloy ya. Heeh. Iya. Ini Kok Ini juga. diangkutin semua? apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hus, Hah? larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan, Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Cimeme, temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Meme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana, Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya Uma. Hmm? Sekarang pasti Lingling nggak punya tas buat sekolah. Oh. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini Uma? Hah? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin, Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu ya. Yang Ra, mana? kamu bawa yang itu aja tuh. Nih. Uma bawa yang ini. Satu lagi. Anak-anak, setelah kalian lihat video yang tadi Ibu tayangkan, kira-kira ibadah apa sih yang ada di video tadi? Iya, benar sekali, ada sikap toleransi. Nah, kemudian apa lagi coba ayo dari kelompok yang Putri? Iya, benar sekali, ada sikap tolong menolong. Nah, dari yang dua poin tadi ada toleransi dan sikap tolong menolong. Silahkan kalian cari tahu mengenai pengertiannya, kemudian mengenai dalilnya, ataupun yang berkaitan dengan toleransi dan tadi apa? Ya, sikap saling tolong menolong dan toleransi. Nah, nanti setelah kalian selesai berdiskusi, silahkan kalian presentasikan di depan kelas hasil diskusi kalian. Nah, sebelum kalian diskusi mengenai dua poin tadi, jadi materi kita pada pagi hari ini itu apa anak-anak? Ada berbuat baik, ada toleransi, ada tolong menolong. Itu perbuatan apa namanya? Perbuatan akhlak yang terpuji, ya benar sekali. Jadi materi kita pada pagi hari ini adalah materi tentang akhlak terpuji. Ya, silahkan kalian cari jawabannya. Ibu kasih waktu 15 menit. Bisa kalian buka buku paket, buku LKS sudah bisa. Bisa kalian gunakan handphone, tapi hanya untuk mencari Google searching saja ya. Oke, Ibu kasih waktu 15 menit, silahkan dicari.
Nah, anak-anak, Ibu sedikit menyimpulkan untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji sendiri memiliki arti adalah akhlak yang baik, akhlak yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, akhlak yang harus kita contohkan kepada keluarga kita, kepada teman kita, karena akhlak terpuji adalah akhlak yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari akhlak terpuji yang kita pelajari ada 4 yang kita bahas. Yang pertama ada amal soleh. Amal soleh adalah perbuatan baik yang mendatangkan pahala. Nah, amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 4 kriterianya. Yang pertama, mengerti ilmu dari amal soleh yang dilakukan. Yang kedua, memiliki niat yang baik. Yang ketiga, sabar di tengah melaksanakannya. Dan yang keempat adalah ikhlas setelah melaksanakan amal soleh. Yang kedua adalah toleransi. Apa sih itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai agar tetap terjadi kerukunan kepada siapapun. Nah, ciri-ciri dari orang yang toleransi itu ada beberapa anak-anak. Yang pertama, siap menerima kritik dari orang lain, kemudian tidak sombong, tidak egois, tidak memaksakan kehendak, dan tidak mudah merendahkan orang lain. Kemudian yang ketiga ada musyawah. Artinya adalah menjadikan seluruh manusia berada pada kedudukan yang sama. Oleh karena itu, Islam senantiasa menjunjung tinggi musyawah atau persamaan derajat. Ini hampir sama dengan sikap toleransi. Kemudian yang keempat adalah ada ukhuwah. Apa sih itu ukhuwah? Ukhuwah adalah persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Nah, ukhuwah sendiri itu memiliki 3 macam, yaitu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah Watoniyah, dan ada ukhuwah Insaniyah. Nah, itu tadi sedikit kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini. Anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini menjelang siang tentunya Ibu kira Ibu cukupkan saja ya, karena kalian sudah begitu menguasai materi pada pagi hari ini mengenai akhlak terpuji. Nah, untuk tugas minggu depan, pertemuan minggu besok, silakan kalian buat skenario tentang berbuat baik dari materi tadi. Salah satu kalian milih, intinya kayak sebuah skenario film pendek, tapi tidak perlu di video. Kalian besok praktek di depan kelas bersama teman satu kelompok kalian. Nah, jangan lupa ya, itu ada nilai tambahannya masing-masing. Setiap kelompok, setiap anak akan Ibu nilai. Jadi silakan kalian berkolaborasi, bekerja sama, satu tim, harus baik, harus kompak, tidak boleh, intinya tidak boleh tidak boleh iran-iran, tidak boleh ada yang lari-lari, harus bekerja sama dengan baik. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ba'ahu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini, apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima, bisa masuk di dalam hati kalian. Tentunya Ibu dari awal sampai akhir banyak tutur kata yang kurang berkenan. Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.